Bapa, kami mengucap syukur buat hari ini, kami bersyukur buat nafas yang Tuhan berikan buat kami. Buat kesempatan kami masih bisa menikmati kebaikan dan kemurahan Tuhan. Berbicaralah buat setiap kami, biarlah kiranya roh hikmat dan wahyu Tuhan boleh berikan buat kami. Supaya kami boleh memahami firman-Mu dengan bahasa yang mudah kami mengerti dan kami bisa menghidupinya dalam hidup kami. Tumpahkanlah isi hati-Mu Tuhan dan tolonglah hamba-Mu. Karena sungguh tanpa Engkau hamba tidak mampu. Menyerahkan menit-menit ke depan ke dalam pimpinan Roh Kudus sepenuhnya. Di dalam nama Yesus kami berdoa. Amen. Hari ini saya akan membagikan tentang perhatikan bagaimana kamu hidup. Di dalam Efesus 5 ayat yang ke-15 sampai 17 dikatakan begini. Karena itu perhatikanlah dengan saksama bagaimana kamu hidup. Janganlah seperti orang bebal, tetapi seperti orang arif. Dan pergunakanlah waktu yang ada karena hari-hari ini adalah jahat. Sebab itu janganlah kamu bodoh, tetapi usahakanlah supaya kamu mengerti kehendak Tuhan. Ada 3 poin yang penting dalam ayat ini. Dikatakan perbaiki gaya hidup kita. Dan yang kedua, fokus hidup kita. Dan yang ketiga tentang tujuan hidup kita. Saya percaya bahwa hari-hari yang sedang kita jalani hari ini, di mana karena COVID-19 kita lockdown, kita stay home, kita work from home. Tahukah Anda bahwa keadaan kita hari ini lebih normal dari yang biasanya? Anda pasti terkejut dengan pernyataan saya dan Anda berkata, Ibu Heni ngawur. Tapi mari dengar firman Tuhan. Dikatakan oleh firman Tuhan dalam Efesus yang kelima, perhatikan seksama bagaimana kamu hidup. Jangan seperti orang bebal tetapi seperti orang arif. Jangan hidup seperti orang bebal itu begini. Orang bebal itu tidak taat kepada firman. Tidak taat pada aturan. Sulit diajar. Tidak bisa diberitahu. Hari-hari ini di mana pemerintah mengeluarkan aturan supaya kita mengadakan social distancing, menjaga jarak, menghindari kerumunan orang banyak, stay at home. Itu sebenarnya mengajar kita supaya kita taat. Kalau kita tidak taat, kita akan mengorbankan orang lain. Ada sebuah hikmat bahwa selama ini kita hidup sembrono, tidak taat aturan, dan bahkan banyak di antara kita yang tidak peduli kepada aturan yang harusnya kita jalani dalam hidup kita. Kebenaran, nilai-nilai kebenaran yang harusnya kita hidupi. Firman Tuhan berkata, perhatikanlah dengan seksama bagaimana kamu hidup. Jangan seperti orang bebal, tetapi seperti orang arif. Orang arif artinya bijaksana. Poin pertama yang saya mau bagikan adalah Tuhan sedang mengajarkan kita di dalam keadaan ini tentang gaya hidup yang benar. Tuhan sedang menunjukkan kepada kita, inilah gaya hidup kita yang seharusnya. Apa itu? Yang pertama, kita lebih banyak waktu dengan keluarga. Yang kedua, kita lebih banyak waktu untuk berdoa dan merenungkan dan mendengarkan firman. Saya dengar beberapa teman berkata begini, yang biasanya jarang ketemu anak, yang biasanya sibuk bekerja dan jarang di rumah, sekarang dari pagi sampai pagi lagi lihat istri. Dari pagi sampai pagi lihat anak. Yang biasanya nggak lihat anak-anak itu ngapain. Sekarang kita bisa lihat kebiasaannya dan kita bisa kasih tahu mereka beberapa hal yang menurut kita kurang pas. Kemudian yang biasanya jarang dengerin firman, jarang baca firman, jarang berdoa. Karena nggak tahu mau ngapain di rumah. Nonton khotbah di YouTube bisa 3-4. Hari Minggu bisa ikut ibadah online 3-4 ibadah satu hari. Luar biasa. Keadaan ini membuat orang jadi lebih ingat Tuhan. Jadi lebih fokus perhatiin keluarga. Dan yang lebih dahsyat gini, lebih fokus sama yang penting-penting. Kenapa? Dengan keuangan yang minim, mau gak mau kita juga jadi lebih irit dan bijaksana. Biasanya sebelum COVID-19, kita terlalu sibuk untuk melakukan hal-hal ini. Yang pertama, saat teduh, berdoa. Sibuk, bangun pagi buru-buru pergi kerja. Yang kedua, kita terlalu sibuk untuk bikin mesbah keluarga.
Kita pulang udah malam, anak-anak juga sudah tidur, istri juga mungkin sudah tidur. Yang ketiga, kita terlalu sibuk untuk sampai nggak sempat makan malam sama keluarga. Yang keempat, kita sibuk sampai kita nggak punya waktu untuk bongkar-bongkar gudang, rapi-rapiin rumah, bebersih, membuang apa yang selama ini harusnya sudah kita buang lama, tapi kita simpan. Saya punya satu prinsip bahwa barang yang saya nggak cari selama 1 tahun berarti saya tidak butuh. Makanya kami nggak pernah punya gudang. Yang kami tidak butuh, kami buang atau kami berikan kepada orang lain. Tapi karena sekarang orang stay at home, waktu begitu banyak, mereka beres-beres, mereka bongkar-bongkar gudang, dan puji Tuhan, jadi sadar bahwa banyak barang yang harusnya sudah lama dibuang. Yang kelima, karena terlalu sibuk selama ini, kita sampai nggak punya waktu untuk olahraga. Saya senang dengar bahwa banyak teman-teman yang ngabisin waktu untuk olahraga. Yang keenam, kita yang biasanya sibuk makan buru-buru, take away, order sana, makan di luar. Tapi kali ini karena banyak waktu di rumah, kita jadi masak makanan sehat untuk keluarga. Biasanya kita selalu beli di luar atau makan di luar. Saya aja yang biasanya nggak masak, jadi balik lagi ke dapur setiap pagi masak untuk anak-anak saya. Anak-anak saya sampai bilang, "Mami, I love your cooking." Yang ketujuh, yang kita biasanya sibuk itu kita nggak punya waktu buat ngajarin anak-anak kita nilai-nilai kehidupan. Sadarkah bahwa saat ini kita sedang hidup dengan cara yang lebih sehat? Gaya hidup kita hari ini adalah gaya hidup yang Tuhan mau, yang sebenarnya. Kita lebih punya waktu untuk Tuhan, lebih punya waktu untuk keluarga, lebih punya waktu untuk refleksi diri, lebih punya waktu untuk mengurus diri kita sendiri, yaitu bait Allah. Kita lebih punya waktu untuk nanemin nilai-nilai kepada anak-anak kita. Warisan yang paling berharga yang dapat kita berikan kepada anak-anak kita, yang pertama adalah iman. Yang kedua, nama baik. Yang ketiga, nilai-nilai kebenaran atau keteladanan. Amsal 20 ayat 7 bilang gini, orang benar yang bersih kelakuannya, berbahagialah keturunannya. Banyak brand-brand, restoran-restoran yang hari ini ada, itu sudah puluhan tahun lalu dibangun oleh pendirinya. Dan hari ini yang mengecap keuntungannya adalah keturunannya. Kenapa? Karena nama baik itu jaminan kepercayaan. Makanya firman Tuhan berkata, orang benar yang bersih kelakuannya, berbahagialah keturunannya. Dia gak usah capek-capek lagi bangun dari nol. Dia tinggal nerusin apa yang nenek moyangnya sudah bangun. Sebuah warisan yang berharga, yaitu nama baik. Orang benar itu bersih kelakuannya. Amsal 22 ayat 1 dikatakan nama baik lebih berharga daripada kekayaan besar. Saudara tahu, kekayaan bisa cepat habis. Tapi nama baik itu betul-betul dapat diturunkan sampai ke anak cucu kita. Tuhan sedang mengajar kepada kita gaya hidup yang benar, yang seharusnya kita hidupi. Itulah sebabnya saya katakan gaya hidup kita hari ini lebih normal dari yang seharusnya. Yang kedua, gaya hidup yang secukupnya. Bagaimana tidak hidup secukupnya? Sekarang semua barang mewah, mobil mewah hanya bisa diam di parkiran. Baju mahal, tas bermerek, perhiasan tidak bisa dipakai. Semuanya di dalam lemari, semuanya di dalam kotak perhiasan. Karena kita tidak kemana-mana, tidak bisa dipakai juga. Saya yakin setiap hari kita pakai baju sederhana aja. Yang nyaman dipakai, yang adem. Rata-rata pakai celana pendek dan kaos aja. Apa yang kita punya selama ini, yang kita beli, akhirnya jadi gak kepake. Tuhan lagi ngajarin kita hidup secukupnya. Tuhan lagi ngajarin kita apa sih yang paling penting. Dalam keadaan lockdown, dalam keadaan stay at home, kita akhirnya sadar bahwa yang paling penting dalam hidup ini adalah satu Tuhan. Kita butuh Tuhan banget hari-hari ini. Kita minta pertolongan Tuhan melindungi kita dan keluarga kita. Kita minta pertolongan Tuhan supaya kita masih bisa makan setiap harinya.
Akhirnya Tuhan menunjukkan kepada kita apa sih yang paling penting. Yang pertama Tuhan, yang kedua kesehatan. Kalau kita bisa bangun dengan tubuh yang sehat, itu sudah puji Tuhan. Yang ketiga yang paling penting adalah makanan. Kalau masih ada makanan di meja kita, bersyukurlah. Yang keempat yang paling penting adalah pakaian. Kita masih bisa pakai pakaian. Gak penting mereknya apa, tapi nyaman dipakai. Yang kelima yang paling penting adalah kita bisa punya tempat tinggal. Hari-hari ini semua orang stay at home. Bayangkan mereka yang gak punya tempat tinggal. Kasihan sekali mereka. Saya bersyukur Tuhan lagi ngajarin kita selama ini kita banyak maunya. Mobil BMW seri 7, rumah di Menteng, Pondok Indah. Kita banyak yang kurang bersyukur dengan kenyataan setiap pagi kita bisa bangun tidak sakit gigi aja sudah haleluya. Kita masih bisa makan tiap hari, minimal sehari 2 kali aja udah puji Tuhan. Masih punya pakaian, meskipun mangga 2 bukan mango, gak masalah. Selama ini, sebelum COVID-19 biasanya hidup kita lebih dikendalikan oleh uang. Our life is driven by money. Kita kerja, cari uang, seolah-olah gak ada cukupnya. Gak pernah cukup. Kita belajar, kita sekolah, waktu kita habis hanya untuk what? One purpose, money. 1 Timotius 6 ayat 10 bilang gini, karena akar segala kejahatan ialah cinta uang. Sebab oleh memburu uanglah beberapa orang telah menyimpang dari iman dan menyiksa dirinya dengan berbagai-bagai duka. Menyiksa diri dengan berbagai duka tuh gini, stres, mikirin bisnis, mikirin uang, mikirin macam-macam. Padahal uangnya sudah lebih dari cukup. Salah satu tanda orang cinta uang tuh gak pernah ngerti kata cukup. Tahukah Anda bahwa seberapa banyak pun harta Anda gak akan pernah merasa cukup. Pengkhotbah 5 ayat 10 bilang, siapa mencintai uang tidak akan puas dengan uang. Dan siapa mencintai kekayaan tidak akan puas dengan penghasilannya. Ini pun sia-sia. Uang membuat manusia jadi serakah. Sekalipun sudah kaya raya, selalu ingin lebih kaya. Meskipun sudah punya banyak, selalu ingin punya lebih banyak. Makanya selama ini waktu kita habis hanya untuk cari uang. Seolah-olah kayak gak ada cukupnya. Padahal apa sih arti diberkati? Diberkati adalah bukan seberapa banyak yang bisa kita miliki, tapi seberapa banyak yang bisa kita nikmati dan yang bisa kita bagi. Yesus memberi peringatan di dalam Lukas 12 ayat 15 bahwa kita harus berjaga-jaga dan waspada terhadap segala ketamakan, sebab walaupun seseorang berlimpah-limpah hartanya, hidupnya tidaklah bergantung pada kekayaannya. Yesus kasih tahu kita bahwa uang bukan segalanya. Seberapa sih ukuran cukup itu? Ukuran cukup itu seberapa banyak yang bisa kita nikmati, bukan seberapa banyak yang bisa kita miliki. Ada pepatah berkata begini, berakit-rakit ke hulu, berenang-renang ke tepian. Artinya apa? Ada waktunya bersakit-sakit, ada waktunya bersenang-senang. Harta itu gak bisa dibawa mati. Waktu kita masih muda, uang tidak ada, tidak seberapa. Kita mau makan apa susah. Indomie jadi sahabat kita. Tapi waktu setelah tua, uang sudah mulai ada. Kita mau makan apa juga bisa beli. Tapi masalahnya satu, kita udah gak bisa makan ini dan itu. Seharusnya dalam hidup ini, kalau kita bisa berkata cukup, kita pasti bisa lebih menikmati hidup kita. Nikmatilah hidup bersama pasangan dan keluarga Anda. Selama Anda hidup di dunia ini, mumpung Anda masih sehat, Anda masih kuat, nikmatilah hidup Anda. Pengkhotbah 9 ayat 9 bilang gini, nikmatilah hidup dengan istri yang kau kasihi seumur hidupmu yang sia-sia, yang dikaruniakan Tuhan kepadamu di bawah matahari. Karena itulah bahagianmu dalam hidup dan dalam usaha yang engkau lakukan dengan jerih payah di bawah matahari. Selama ini cari uang sampai gak punya waktu sama istri, gak punya waktu sama suami. Padahal yang jadi bagian kita dalam jerih payah adalah bisa menikmatinya bersama orang yang kita cintai. Harta gak bisa dibawa mati. Tapi seringkali selama kita hidup dan masih sehat,
Kita fokus cari uang terus. Kita bilang demi anak-anak. Tapi pada akhirnya kita seringkali mengorbankan anak-anak kita demi uang. Jangan hanya fokus hidup kita untuk bekerja meninggalkan warisan. Banyak orang yang kerja keras untuk anak-anaknya katanya. Tapi kemudian setelah dia tua dan anak-anaknya gak mau urus dia kecewa. Selama hidup kita bisa jadi berkat. Kalau sudah tua pun kita bisa jadi berkat. Saran saya, nikmati untuk Anda dan pasangan Anda. Pastikan Anda punya tabungan cukup untuk menghidupi dirimu. Baru selebihnya untuk anak-anakmu. Jangan sampai Anda kerja keras untuk anak-anak, tapi setelah mereka besar, mereka juga lupa sama Anda. Dengar baik. Ukuran cukup itu selain yang bisa kita nikmati adalah punya lebih untuk dibagi. Orang yang diberkati Tuhan adalah orang yang ngerti kata cukup untuk dirinya sendiri dan dia punya lebih untuk dibagi dengan orang lain. Yesus berkata dalam Kisah Rasul 20 ayat 35, terlebih berbahagia memberi daripada menerima. Berarti kata kunci untuk bahagia adalah kalau kita bisa berbagi. Selama masa-masa COVID-19 ini saya baru ngerti. Ketika saya sama Jojo transfer uang untuk bantu beberapa hamba Tuhan, saya berasa senang dan excited sekali melakukannya. Padahal di tengah-tengah kesulitan ini, kami pun berdua pun sulit. Tapi betapa Tuhan memberkati orang-orang yang senang memberkati orang lain. Kami berdua dipelihara Tuhan luar biasa. Dengar baik, bijaksanalah dengan waktu yang ada. Karena hari-hari ini adalah jahat. Mari hidupi apa yang jadi prioritas dalam hidup kita. Kalau kita sadar waktu kita terbatas. Hidupi apa yang paling penting. Mazmur 90:12 bilang gini, ajar kami menghitung hari-hari kami sedemikian hingga kami beroleh hati yang bijaksana. Firman Tuhan tadi berkata begini, jangan kamu bodoh, tapi berusaha kamu mengerti kehendak Tuhan. Pastikan di waktu kita yang terbatas ini, di umur kita yang terbatas ini, kita ngerti kehendak Tuhan. Kekhawatiran akan hidup adalah tanda kita tidak mengenal Tuhan. Hari-hari ini, di mana COVID-19 sedang melanda dunia, kita menjadi khawatir tentang penghidupan. Bagaimana bisnis mulai lesu, bagaimana beberapa orang kehilangan pekerjaan. Saya ingin katakan begini, keadaan ini merupakan ujian. Kalau kita masih khawatir tentang hidup kita, berarti kita belum sungguh-sungguh mengenal Allah. Dalam Matius 6 ayat 25 dikatakan gini, karena itu aku berkata kepadamu, janganlah khawatir akan hidupmu, akan apa yang hendak kamu makan atau minum, dan janganlah khawatir pula akan tubuhmu, akan apa yang hendak kamu pakai. Bukankah hidup itu lebih penting daripada makanan, dan tubuh itu lebih penting daripada pakaian? Matius 6 ayat 32 bilang gini, semua itu dicari bangsa-bangsa yang tidak mengenal Allah. Akan tetapi Bapamu yang di sorga tahu bahwa kamu memerlukan semuanya itu. Yakinilah bahwa Tuhan tahu bahwa kita butuh makan untuk hidup. Tuhan tahu kita butuh penghidupan. Percayalah bahwa Tuhan akan memelihara hidup kita. Tapi yang kita harus pastikan adalah ini. Kita harus hidup dalam kebenaran, taat akan firman, dan hidup dalam kehendak Tuhan. Mazmur 37 ayat 25 berkata begini, dahulu aku muda, sekarang telah menjadi tua, tetapi tidak pernah kulihat orang benar ditinggalkan atau anak cucunya meminta-minta roti. Daud bilang gini, dari sejak dia muda sampai dia tua, dia gak pernah lihat orang benar ditinggalkan dan anak cucunya meminta-minta roti. Artinya apa? Kita harus pastikan bahwa kita hidup benar. Kita tidak lagi berbuat jahat. Kita tidak lagi berbuat dosa. Kita tidak melanggar kebenaran firman Tuhan. Kita belajar seperti kita taat kepada aturan pemerintah untuk social distancing. Demikian juga kita menjaga kekudusan kita. Kita lakukan kebenaran. Kita hidup dalam kehendak Tuhan. Saya yakin sebagai orang benar, hidupmu akan dipelihara Tuhan. Kalau ada hari ini Anda yang mengalami kesulitan hidup,
Mari berharaplah kepada Tuhan. Berdoa, minta pertolongan Tuhan. Saya percaya Tuhan pasti bertindak. Dia tidak akan pernah lalai menepati janjinya. Jangan lagi berbuat jahat. Saya heran di masa-masa seperti ini, yang harusnya kita semakin sadar bahwa Tuhan itu hidup, masih ada saja orang-orang yang suka berbuat jahat. Orang yang takut akan Tuhan itu, dikatakan firman Tuhan, menjauhi kejahatan. Tidak berbuat jahat kepada sesamanya. Saya lihat komen-komen di Facebook, masih ada saja orang-orang yang mengata-ngatai dengan jahatnya. Orang-orang yang berani menggunakan kata-kata binatang untuk mengata-ngatai hamba-hamba Tuhan. Mari, jangan lagi berbuat jahat. Di waktu-waktu ini, biarlah kita menguji kesetiaan Tuhan. Kalau kita hidup dalam kebenaran, saya percaya Dia akan memelihara hidup kita. Bijaksanalah dengan hidupmu. Percayalah bahwa inilah gaya hidup yang Tuhan inginkan, agar kita kembali punya waktu buat Tuhan, kita punya waktu untuk keluarga, kita tidak meninggalkan waktu-waktu untuk menanam nilai-nilai kebenaran untuk anak-anak kita. Dan kita belajar ngerti kata cukup, belajar gaya hidup yang secukupnya. Bahwa kita sadar yang paling penting adalah Tuhan, kita masih bisa sehat, masih bisa makan, punya cukup pakaian, dan masih punya tempat tinggal untuk anak-anak dan keluarga kita. Saya percaya Tuhan pasti memelihara hidup Anda. Jangan menyerah, terus berharap kepada Dia. Tuhan menyertai. Mari kita berdoa. Bapa, hamba-Mu berdoa agar kiranya Engkau menolong setiap kami. Tetap kuat di masa sulit. Tetap sabar menghadapi apapun yang sedang kami hadapi. Biarlah kami boleh mengambil sebuah pelajaran penting, hikmah dari apa yang sedang kami hadapi hari-hari ini. Kami yang sudah meninggalkan kasih mula-mula dengan pasangan kami. Biarlah di masa-masa sulit ini kami belajar untuk mengasihi pasangan kami. Mengerti firman-Mu bahwa kami harus menikmati hidup dengan istri kami, suami kami Tuhan. Biar kiranya setiap kami boleh terus dipelihara Tuhan, tidak ada yang kekurangan. Setiap keluarga dicukupi oleh Tuhan. Kami percaya pemeliharaan-Mu sempurna dan janji-Mu setia. Bapa di surga, kami bersyukur untuk kebenaran firman-Mu yang telah memberkati kami. Bagaimana cara kami hidup akan menentukan masa depan kami. Tolong melalui kebenaran-Mu memampukan kami untuk menjadi pelaku daripada firman-Mu. Sehingga hidup kami boleh menyenangkan Tuhan dan boleh jadi berkat bagi sesama. Saat ini kami juga berdoa buat teman-teman yang sakit dalam keadaan kondisi yang berbaring, biar Tuhan boleh sembuhkan. Kuasa mujizat-Mu boleh datang untuk menyembuhkan. Bahkan kalau tabib segala tabib, dokter segala dokter, Engkau sanggup kuasa-Mu untuk menyembuhkan dari berbagai macam sakit penyakit. Bahkan kami semua yang sedang mengalami kekurangan dan kehilangan pekerjaan, Tuhan boleh berikan penyediaan-Mu, Kau Jehovah Jireh. Kami percaya bahwa hidup kami tidak akan selalu dipelihara oleh Tuhan. Dan kami saat ini sedang mengalami pergumulan rumah tangga. Biar Tuhan memberikan keharmonisan pernikahan kami yang manis. Sehingga kekakuan menjadi kembali sejuk dan segar. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami juga berdoa saat ini buat pemerintah bangsa kami yang terus memikirkan tentang keadaan kondisi bangsa ini. Kami minta biar hikmat Tuhan turun atas mereka. Sehingga mereka bisa mengatasi di mana kondisi COVID ini bisa menurun. Angka kesembuhan boleh meningkat. Terima kasih beri kesehatan buat pemerintah kami. Juga barisan garda depan kami. Tim medis yang selalu bekerja 24 jam. Di mana untuk terus menangani pasien-pasien yang mengalami COVID-19. Biar Tuhan tolong jaga dan lindungi. Supaya mereka tidak tertular. Dan melalui pelayanan mereka banyak pasien-pasien disembuhkan. Berikan sukacita dan sejahtera. Kembalikan apa yang jadi taburan yang mereka lakukan untuk sesama. Kami percaya bahwa mereka gak akan pernah bisa kembali dengan sia-sia untuk menerima berkat daripada Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus untuk momen dan saat yang terbaik. Kami mau terima berkat daripada Tuhan. Mari kita angkat kedua tangan kita dan pandang wajah Bapa di surga. Kiranya Tuhan memberkati engkau berlimpah-limpah.
memperluas darahmu ke kanan ke kiri, mengangkat karirmu tinggi-tinggi. Kiranya Tuhan melindungi kau dari segala malapetaka, sakit, penyakit, dan mara bahaya, bahkan sekalipun COVID-19. Dan kiranya berkat yang ada di atas bumi, muka bumi, bahkan di bawah bumi, tercurah melimpah-limpah dalam hidupmu, sehingga hidupmu bukan sekedar diberkati, tapi jadi berkat buat banyak orang. Hamba materaikan yang firman kasih karuniamu di dalam nama Tuhan Yesus, kita semua sudah diberkati. Sama-sama katakan, amin. Puji Tuhan. Nanti jam 1 siang kita akan ada ibadah kedua. Saya encourage untuk Bapak Ibu dan teman-teman bisa mengikutinya, karena firman Tuhan yang berbeda, pujian penyembahan yang berbeda, dan tentunya akan memberkati. Dan jangan lupa share kepada yang lain sehingga mereka ikut diberkati juga. So, God bless you. Have a good Sunday. Bersyukurlah kepada Tuhan, sebab Dia baik, sebab Dia baik, bahwasanya untuk selamanya kasih setianya, kasih setianya. Na 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 na, 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 na 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 na. Na 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 na